Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun al-kiram usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala jalla wa 'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar hadirin sekalian, ya, bro and sis yang dirahmati Allah? Semoga semuanya sehat walafiat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini ketika menyaksikan tayangan ini, semoga tayangan ini bermanfaat, ya. Bermanfaat lalu disebarluaskan, di-sharekan, ini bisa bermanfaat lagi sehingga menjadi amal saleh yang terus mengalir insyaallah. Kita akan berbicara tentang masalah yang sangat inti. Masalah yang sangat inti tetapi ini sangat mendasar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yaitu adalah permasalahan sosial antara kita. Ya, ini khusus antara kita aja, ya. Antara kita. Kita ini siapa? Kita umat muslim dengan sesama tetangga, kerabat, ya, lalu kemudian saudara, teman, ya, teman dan partner bisnis bisa jadi. Partner bisnis, partner dalam dakwah, dalam hal apapun itu. Nah, ini hal yang sangat fundamental. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu. Nah, untuk apa? Lita'arafu, yaitu untuk saling mengenal. Ta'aruf, lita'aruf itu mengenal itu bagaimana? Arafa, irfan itu mengenal. Mengenal itu larinya ke kebijakan, bijak. Irfan itu orang bijak, karena orang bijak itu tahu ketika orang lain menghina kita, mencaci maki kita. Ada orang yang mencaci maki kita, misalkan, wah kamu mau bodoh, kamu mau jelek. Orang yang irfan, orang yang bijak, dia tahu, ya kenapa harus marah? Memang saya bodoh, memang saya jahil, kenapa harus marah? Nah gitu kan. Dhaifah, kita emang lemah. Jahil, memang kita itu jahil, kenapa harus marah? Tidak perlulah kita marah-marah. Itu kalau sudah mencapai pada irfan. Makanya saling mengenal, ya. Ada ma'rifah. Kalau sudah mengenal, kesananya ada ma'rifat. Ma'rifatullah. Kesananya akan tahu bagaimana mengetahui sisi beluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui daripada manusia diri kita, bagaimana mengetahui saudara kita, ya. Sehingga di sini kalau kita sudah tahu, ta'aruf, sudah kenal, oh dia seperti ini, dia seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah insyaallah kita akan selalu saling menghargai. Ini tema kita saat ini. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena ini akhlak yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling menghargai, ya. Sesama kita harus saling menghargai. Bahkan jangankan di antara semua muslim, Rasul itu kepada yang non muslim pun itu Rasul menghargai. Ada seorang Yahudi, ya perempuan, Rasul lewat, mau ke masjid, orang itu meludahi Rasul, menghina Rasul, lempar dengan kotoran, lempar dengan sampah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi emosi, tidak menjadi marah, tapi Rasul tersenyum. Begitu Rasul menghargai karena dia sosok orang tua, menghargai, menghormati orang tua, meskipun itu adalah belum masuk pada Islam. Yang terjadi apa? Terkesanlah ketika Rasul menjenguk ibu itu,
Ibu itu sakit, Rasul paling awal menjenguk, yang masakin makanan Rasul disajikan, lalu kemudian mengurus, mendoakan, nangis si ibu itu, masuklah ke dalam Islam. Nah, itulah metode-metode yang Rasul pakai, yaitu dengan cara kita saling menghormati. Tetapi ini harus benar-benar dengan pola pikir yang lapang, ya, yang dalam. Jangan sampai disalahartikan. Menghormati antara agama itu ada istilah toleransi atau lain apa segala macam dengan cara kita mengorbankan akidah, pola pikir kita. Tidak, tetapi ada batasan-batasannya. Nah, kita akan mempersempit dulu, tidak sampai kita menghormati luar agama dan sebagainya. Tidak, kita akan persempit dulu bahwa kita sesama muslim kita harus saling menghormati. Sekarang zamannya media sosial, ya, gadget, zamannya gadget, oke? Kita klik satu kali, lalu dibuka braille, kita bisa melihat dari mulai Facebook, ya, Facebook itu bahasa Arabnya, Facebook itu fasbako yufasbeku Facebook, bahasa Arab Tasik. Jadi Facebook kita bisa melihat, ketika buka Facebook kita akan melihat dunia yang luar biasa hebatnya. Dunia yang luar biasa hebatnya di cakupan kecil antara saudara, gitu kan ya, antara teman kerabat. Kita melihat saudara mengupload ini, teman buat status ini. Lalu yang agak besar lagi, ya, sekecamatan, sekabupaten, sewilayah, sekota, akhirnya terus se-Indonesia, bahkan bisa sampai sedunia. Kita bisa melihat semuanya dari cakupan kecil di genggaman kita yang namanya Facebook. Kalau pertamanya banyak itu juga. Kalau cuma 3-4 mah ya itu nggak bisa, ya. Kalau pertamanya sampai 5.000, sampai batas maksimal di Facebook itu 5.000 kita bisa melihat. Nah, di sini kita harus benar-benar ta'aruf, kenal, ma'rifah. Kita harus kenal dengan berbagai macam pola pikir dan juga pola cara menulis teman-teman kita yang ada di Facebook ini. Kan beda-beda. Ada orang yang tulisannya bercerita tentang kisahnya sehari-hari. Ada orang yang berkisah tentang jual belinya sehari-hari. Ada orang yang bercerita tentang kehidupan anaknya, kehidupan saudaranya, kehidupan keluarganya. Ada orang yang ceritanya tentang dakwah-dakwah. Banyak kita bisa melihat, ya. Banyak kita bisa melihat dari satu genggaman, dari layar itu buku, ya, buku wajah Facebook, face wajah, buku. Jadi bisa melihat wajah setiap orang di sana. Artinya apa yang dia rasakan, begitu ya, bukan wajahnya nampak. Ini memang orang selfie diupload, wajahnya kelihatan. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa melihat kondisi seseorang dari status itu. Kita bisa melihat kondisi orang itu dari statusnya itu. Kita bisa melihat nih orang lain sekarang lagi mantai. Lihat di Facebooknya ada statusnya, nyetatus lagi mantai. Pangandaran di Bali, gitu ya. Kita bisa melihat orang lain dalam keadaan kesusahan. Lihat di statusnya ada, wah imah hese nagih hutang kasih anu meniki kieu teh hirup teh. Bisa melihat di Facebook. Ya, semuanya bisa kelihatan. Orang lagi tamasya, orang lagi, bahkan jualan pun sekarang semuanya sudah hadir di Facebook. Berjualan. Ya, sudah hadir di Facebook, gitu ya. Masya Allah. Jual ini, jual sepatu, jual topi, jual baju, jual daster, jual, sampai orang menjual hal-hal yang, mohon maaf ya, pakaian-pakaian dalam pun ada di Facebook itu. Ada, semuanya ada. Nah, jual-jual rumah, menjual apa itu semua ada, mobil, itu ya, mempermudah. Tetapi di samping lain, mempermudah kita juga hawa nafsu kita untuk bangkit. Apa? Untuk nyinyir. Kadangkala kalau kita emosi kita tidak terkontrol, hawa nafsu kita tidak terkontrol, nyinyir sama orang lain. Orang lain jualan anu, nyinyir, cik atau jualan teh kia. Mana mah tuh jualan wae siang penting berang ya, jualan wae terus tuh nyinyir. Ada yang nyinyir, tidak menghargai, ya. Lalu kemudian ada yang menjual, misalkan dia jualan daripada cilok ataupun roti misalkan, kemudian orangnya, pembelinya itu dari kebetulan pas lagi yang dia beli itu dalam kondisi yang kurang baik, lalu dia makan, dia rasakan, kok kiyanya rasanya tidak enak, kemudian di-upload. Hati-hati, jangan beli di si ini ya, karena rasanya tidak enak. Ini hati-hati, saya ingin menekankan di sini, hati-hati. Kita jaga saudara kita. Karena dalam hadis dinyatakan, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, Allah akan mempermudah urusannya di akhirat. Kita permudah urusan orang lain, jangan dipersulit.
Udah mah dia sulit dagang ciloknya, kemudian kita memperburuk kondisinya. Makanya ada istilah, kalau Anda merasa kalau makanan kami tidak enak, beritahu kami. Kalau pelayanan kami enak, nyaman, makanan kami enak, nyaman, beritahu orang lain.